Dan ini seluruh alur cerita film Beauty Tree. Film ini bercerita tentang seorang pria playboy yang harus terdampar di suku Halibah, di mana suku ini semua penduduknya adalah wanita. Dan pria ini dijadikan budak untuk melakukan enjoy bareng oleh ratu suku Halibah. Untuk itu langsung saja kita masuk ke alur cerita filmnya. Film ini diawali dengan memperlihatkan sosok pria yang bernama Tang. Dan dia adalah seorang laki-laki playboy yang tampaknya sedang bersama seorang wanita di dalam kamar. Dan seperti biasanya, apa yang ada di pikiran kita itulah yang terjadi. Saat mereka sedang asik-asiknya saling enjoy bareng, tiba-tiba handphone Tan berbunyi. Ternyata itu adalah telepon dari salah satu pacarnya, di mana wanita ini ingin bertemu dengan Tang. Panjang cerita singkat kata, setelah melakukan enjoy bareng dengan wanita ini, ia pun datang menemui wanita yang tadi menelponnya. Yang tentunya tujuannya untuk kembali melakukan enjoy bareng. Saat Tang telah sampai dan ia mengetok-ngetok pintu, nampaknya tidak ada yang menjawab. Ia pun langsung masuk ke rumah itu dan tampak di dalam sangatlah gelap. Tak lama kemudian tampak wanita tadi yang menelpon Tang dengan pakaian yang kurang bahan. Setelah itu, wanita ini mengikat tangan Tang. Kemudian, ia mengambil tongkat baseball, lalu ia memukul Tang sampai pingsan. Saat Tang tersadar, ia sudah berada di padang gurun, dan ia tidak menggunakan baju. Ia pun heran apa yang telah terjadi. Kemudian, ia menemukan balon mainan di kantong celananya, dan 4 foto wanita yang ternyata mereka adalah sahabatnya. Jadi ternyata 4 wanita yang Tang permainkan selama ini adalah sahabat, dan mereka mengetahuinya. Itulah mengapa wanita tadi memukul Tang, diangkut menggunakan mobil dan dibawa ke padang gurun, lalu meninggalkannya seorang diri. Tang akhirnya berjalan sendirian di tengah gurun pasir dan mencari pertolongan. Di sini kita bisa melihat Tang yang sudah sekarat dan kehausan, hingga ia melihat air di gurun itu. Tang pun mendekat dan meminum air itu. Tapi ternyata itu bukanlah air, melainkan hanyalah halusinasinya saja. Tang akhirnya putus asa dan tiba-tiba sekelompok wanita dengan pakaian zaman purba mendatangi Tang. Tang akhirnya langsung mendekati para wanita itu. Dan dengan lancang, Tang membuka masker wanita yang ada di atas kuda. Alhasil, pengawal yang ada di atas kuda itu menyerang Tang sampai pingsan. Jadi wanita ini adalah Thalia dan ia adalah ratu dari suku Halibah. Di sini akhirnya Tang dibawa ke tempat mereka. Lalu sesampainya di sana, Tang pun langsung dimasukkan ke dalam kurungan. Panjang cerita singkat kata, beberapa hari berlalu, Tang tampaknya sangat putus asa. Lalu datang seorang pria yang memberikan Tang makanan. Loh, bukannya suku ini semuanya wanita? Jadi ternyata pria ini bernama Profesor Peng dan ia adalah seorang budak. Jadi Profesor Peng ini juga tertangkap oleh mereka karena melakukan penelitian di sekitar gurun ini. Selain itu, Profesor Peng juga menjelaskan ke Tang bahwa besok akan ada upacara pengorbanan, dan tentunya salah satu dari tahanan mereka akan dijadikan korban. Tapi ada cara agar mereka tidak memilih kamu. Jadi kamu harus terlihat konyol atau istilahnya seperti orang gila. Setelah menjelaskan semua itu, Profesor Peng pun pergi. Dan ternyata tidak hanya Tang yang menjadi tahanan dari suku Halibah ini, tapi ada banyak sekali tahanan pria yang mereka tangkap. Dan pastinya satu persatu akan dijadikan tumbal upacara pengorbanan. Tibalah saatnya upacara pengorbanan, dan beberapa tahanan pun dibawa, dan salah satunya adalah Tang. Walaupun Tang sudah melakukan apa yang dikatakan Profesor Peng, yaitu bertingkah seperti orang gila, tapi pada akhirnya ia tetap dibawa. Sesampainya di tempat persembahan dan salah satu dari mereka melakukan tarian sebelum upacara pengorbanan dimulai. Kemudian satu persatu dari tahanan jamurnya diperiksa dan jika jamurnya kecil maka akan dipotong. Hingga tiba giliran Tang. Dan saat Sang Master Ula melihat jamur Tang, ia begitu kaget karena jamur Tang sangatlah besar. Dan akhirnya Tang terpilih menjadi suami dari Ratu Thalia karena ia memiliki jamur yang sangat besar. Tapi di sini ia memiliki status sebagai budak, jadi ia hanya dijadikan suami sementara oleh Ratu Thalia. Tang pun masuk ke kamar ratu, tapi di sini Tang sangat agresif, secara ia adalah seorang playboy.
Dan ratu yang melihat sifat Tang itu tidak menyukainya. Alhasil, Tang pun harus disiksa di mana pantatnya harus ditusuk menggunakan sebuah kayu. Keesokan harinya, Profesor Peng membawa Tang menemui Master Ula. Lalu di sini Master Ula menjelaskan kepada Tang bahwa Tang sekarang menjadi budak ratu. Dan Tang diberi kesempatan selama 3 bulan untuk bisa membuat ratu hamil. Jika tidak, maka Tang akan dibunuh. Setelah itu, Profesor Peng membawa Tang, dan di sini Tang bertanya, lalu jika saya berhasil menghamili ratu, apakah saya akan dilepaskan? Profesor Peng menjawab, itu tidak mungkin, ratu hanya tinggal menunggu bayi yang ia kandung lahir, dan setelah itu, baru kau akan dibunuh. Jadi di suku ini tidak ada istilah dilepaskan, semua berujung pada kematian. Lalu Profesor Peng membawa Tang ke sebuah pasar yang ada di tempat ini. Tapi di sini pasarnya berbeda ya guys. Di mana yang dijual di tempat ini adalah budak-budak pria dan terlihat beberapa wanita sedang menawar. Setiap pria yang dilelang, tentunya pria-pria ini akan dijadikan sebagai pemuas nafsu para wanita ini, yang pada akhirnya berujung pada enjoy bareng. Dan di sini sempat terjadi keributan karena 2 orang wanita menginginkan satu pria yang sama. Akhirnya mereka memilih pemenang dengan bertarung sampai mati. Suatu hari, tangan kanan si ratu yang bernama Aima melaporkan kepada ratu bahwa salah satu suku yang bernama suku Taisda mencoba mendekati kawasan kekuasaan mereka, dan Aima meminta izin untuk menyerang. Tapi di sini ratu melarang karena ia tidak mau ada perang antar mereka. Setelah itu ratu terlihat pusing, kemudian Tang yang melihat ratu langsung mendekatinya dan menawarkan bahwa ia bisa mengobati kepala ratu yang sedang sakit. Singkatnya, Tang pun memijit kaki ratu dan ratu merasa enakan. Akhirnya ratu menawarkan apa yang diinginkan Tang. Lalu di sini Tang meminta rumah dan ratu pun memberikannya. Keesokan harinya, Tang dan Profesor Peng membersihkan rumah yang telah diberikan oleh ratu. Jadi mereka berdua akan membuat tempat kecantikan atau istilahnya salon untuk penduduk suku Haliba. Tujuannya agar mereka bisa membuat penduduk suku Haliba percaya kepada mereka. Dan tentunya membuat mereka lebih gampang kabur dari tempat ini. Dan ternyata tempat yang mereka buat disukai oleh para wanita suku Haliba. Selain itu, ia berusaha membuat ratu percaya kepadanya, di mana dia memberikan pelayanan yang baik kepada ratu. Tidak hanya itu, di sini Tang juga mengungkapkan bahwa ia mencintai ratu. Tentunya ini hanyalah akal-akalan Tang agar ratu bisa percaya kepadanya. Namun di sini ratu tidak mengerti apa itu cinta, dan saat sedang asik-asiknya merayu, tiba-tiba terdengar suara dari luar yang berteriak-teriak memanggil ratu. Ternyata salah satu anak dari penduduk suku Haliba masuk ke dalam sumur dan ia pun pingsan. Di sini kembali Tang menawarkan bahwa ia bisa menolong anak tersebut. Awalnya mereka tidak percaya, tapi ratu memberikannya kesempatan. Dan benar saja, di sini Tang berhasil menyelamatkan anak itu. Ini merupakan hal yang baik karena para penduduk tampak suka dengan Tang, tak terkecuali Ratu Thalia. Keesokan harinya, orang-orang bertingkah beda di mana ia tersenyum saat melihat Tang, dan bukan cuma itu. Di sini Tang disambut oleh beberapa orang dan memberikannya bunga. Jadi di sini Tang sudah berhasil membuat penduduk Haliba untuk suka padanya. Saat malam tiba, salah satu penduduk Haliba memasukkan racun ke dalam sumur. Tujuannya tak lain agar semua penduduk mati, dan ia bisa segera kabur dari tempat tersebut. Sementara itu, Tang dan Profesor Sang merencanakan untuk kabur besok saat Ratu dan prajuritnya pergi memeriksa perbatasan. Keesokan harinya, Ratu dan prajuritnya pun pergi dan ternyata Tang juga ikut. Dan saat dalam perjalanan, sekelompok suku menyerang mereka. Alhasil, di sini mereka pun harus mundur dan beberapa prajurit dari Ratu harus mati. Jadi suku yang menyerang ini adalah suku Tesda dan suku ini semua penduduknya seorang pria. Di sini Tang berhasil menyelamatkan Ratu, tapi Tang terpisah dari prajuritnya. Alhasil, mereka pun bermalam di sebuah goa. Lalu Ratu menceritakan kepada Tang bahwa dahulu kala di pulau ini terdiri dari beberapa suku. Salah satunya adalah suku kami, yaitu suku Haliba, dan juga suku Tesda yang tadi menyerang mereka. Setiap tahun terjadi peperangan antar suku-suku ini. Hingga suatu hari muncul seorang pria dari dunia asing yang bernama Osa. Dan ia memakai kuda berwarna putih, lalu Osa menantang semua pemimpin suku yang ada di pulau ini.
Panjang cerita singkat kata, Osa berhasil mengalahkan mereka semua, lalu kemudian Osa memberikan sebuah perjanjian di mana seluruh suku harus hidup damai. Dan masing-masing menjalankan aktivitasnya seperti biasa tanpa saling mengusik. Tapi salah satu suku yaitu suku Tesda sudah bosan dengan perjanjian Osa ini, di mana mereka sudah muak hidup dalam perdamaian. Itulah mengapa ia menyerang suku Haliba. Setelah bercerita, mereka pun melakukan enjoy bareng di dalam gua ini. Sementara itu, suku Tesda sudah merencanakan untuk melakukan penyerangan esok pagi ke suku Haliba. Keesokan harinya, saat Tang dan Ratu sudah kembali, mereka menemukan penduduknya semuanya sudah keracunan oleh air sumur. Yang tak lain adalah perbuatan dari salah satu budak dari suruhan suku Tesda. Ratu pun menyuruh pengawalnya untuk melepaskan para tahanan pria agar bisa membantu untuk melawan suku Tesda yang akan menyerang. Namun tak lama kemudian Profesor Peng tertangkap oleh prajurit saat mencoba melarikan diri. Di sini Profesor Peng mengatakan kepada Tang, "Mengapa masih di sini? Bukannya kita akan kabur bersama? Saya menunggumu sangat lama di perbatasan, dan akhirnya saya tertangkap kembali." Ratu yang mendengar itu sangatlah marah dan berpikir bahwa ternyata selama ini Tang hanyalah berpura-pura baik kepadanya agar ia bisa kabur. Akhirnya Tang dan Profesor Peng pun diasingkan di mana ia dilepaskan ke padang gurun dan dilarang untuk kembali. Karena jika Ratu melihatnya lagi maka Tang akan dibunuh. Saat Tang dan Profesor Peng sudah pergi, dalam perjalanan mereka melihat suku Tesda menuju ke suku Haliba dengan pasukan yang sangat banyak. Tang pun memutuskan untuk kembali membantu suku Haliba melawan suku Tesda. Profesor Peng dan Tang sempat bertengkar karena Profesor Peng tidak setuju dengan Tang. Sementara itu, pasukan suku Tesda sudah tiba di tempat suku Haliba. Dan di sini suku Haliba kalah karena mereka terlalu sedikit melawan banyaknya pasukan dari suku Tesda. Di sini, para pasukan suku Tesda menangkap wanita-wanita suku Haliba. Tak disangka, ternyata Profesor Peng terlebih dahulu kembali ke suku Haliba, dan ia berhasil menolong salah satu anak. Walaupun pada akhirnya, ia pun harus pingsan dihajar oleh budak pengkhianat itu. Sementara raja dari suku Tesda mendatangi Ratu Thalia, dan di sini Master Ulam mencoba mengelabui raja dari suku Tesda. Namun ia gagal dan akhirnya ia pun dihajar. Singkatnya, saat para penduduk suku Haliba tertangkap dan mereka semua sudah putus asa, tiba-tiba datang Tang memakai sebuah kuda putih. Ratu pun kemudian bertanya kepada Tang, "Mengapa kau kembali?" Tang pun menjawab bahwa aku mencintaimu. Setelah itu, Tang menantang raja dari suku Tesda. Singkat cerita, di sini mereka berdua bertarung, tapi Tang dihajar habis-habisan karena ia tak ahli dalam bertarung. Setelah dengan susah payah, akhirnya Tang berhasil memenangkan pertarungan. Setelah kejadian ini, diperlihatkan keadaan suku Haliba yang tampak sangat bahagia. Dan berkat keberanian Tang, Profesor Peng juga menjadi idola baru di suku Haliba ini. Kemudian diperlihatkan para penduduk bersiap untuk melakukan upacara pengorbanan, dan ternyata yang dikorbankan adalah si Tang. Loh kok bisa, bukannya Tang sudah menyelamatkan suku Haliba? Jadi seperti yang dijelaskan oleh Profesor Peng kepada Tang bahwa jika Ratu berhasil mengandung dan saat akan melahirkan seorang pria yang membuat Ratu punya anak itu harus dikorbankan untuk menyambut anaknya yang akan lahir. Dan ternyata di sini sebentar lagi Ratu akan melahirkan anak dari Tang. Sebenarnya Ratu sudah memberikan kesempatan kepada Tang untuk pergi, akan tetapi Tang malah kembali. Itulah mengapa Ratu Thalia sempat berkata kepada Tang mengapa ia kembali. Karena sebenarnya Ratu juga menyukai Tang, tapi itulah peraturan di suku ini yang harus dipatuhi. Film pun tamat.